Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ducati diminta waspada terhadap ancaman tertentu di putaran kedua MotoGP 2025. Balapan minggu ini akan semakin seru, di mana banyak pabrikan yang sudah mengerti di mana mereka akan berpijak, dan kini saatnya untuk improvement yang lebih baik lagi. Ramalan bahwa Ducati akan tetap menguasai sudah dibuktikan di balapan Thailand kemarin. Namun, prediksi Ducati tak akan semudah itu untuk menguasai mulai diperbincangkan. Seperti apa lengkapnya, kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Bahaya terbesar bagi dominasi Ducati di MotoGP Argentina telah teridentifikasi. Ducati berada di puncak Grand Prix Thailand pembuka musim dengan Marc Marquez tak terhentikan sepanjang akhir pekan. Di belakangnya, Alex Marquez dan Pecco Bagnaia memastikan Ducati menang di semua podium. Namun, saat menuju Argentina, mereka telah diberitahu untuk berhati-hati terhadap Aprilia. Pembalap pabrikan Marco Bezzecchi memenangkan MotoGP Argentina 2023 dengan Ducati VR46 dan juga menang di sirkuit ini di Moto3. Rookie Ai Ogura juga bersinar di Thailand dan mampu menampilkan performa itu lagi, meski bintang Aprilia Jorge Martin masih cedera. Aprilia secara umum dalam kondisi seperti ini bekerja dengan baik. Bagian depannya kuat, motornya lincah, kata Lewis Duncan kepada podcast Crash MotoGP. Anda melihat Aprilia melangkah maju. Bezzecchi tampil kuat di akhir pekan pertama dan kini tahu titik lemahnya, yaitu kualifikasi. Dia tidak yakin di mana batas motor. Dia berada di posisi ke-7 di grid di Thailand. Jika itu tolak ukur saat time attack-nya tidak bagus, berarti itu sangat bagus. Banyak motor lain yang mati-matian dan sudah maksimal namun hanya mendapatkan grid start, bahkan tidak lebih baik. Banyak hal di akhir pekan Argentina akan bergantung pada seberapa baik penampilan Anda di hari Jumat. Hari Jumat akan menjadi hari yang sulit, seperti biasanya, karena kondisi lintasan. Jika Anda berhasil melewatinya dengan baik, pekerjaannya hampir setengahnya selesai. Jika Anda tertinggal saat memasuki babak kualifikasi, Anda akan kesulitan mengejar ketertinggalan. Dari Bezzecchi sendiri, merasa senang bisa kembali ke trek itu. Aprilia dan Marco Bezzecchi menuju Argentina akhir pekan ini untuk putaran kedua kejuaraan dunia MotoGP saat pembalap Italia itu berupaya memperbaiki prestasi finish ke-6-nya yang diraihnya saat debut Aprilia di Thailand. Sirkuit Termas de Rio Hondo merupakan tonggak penting dalam sejarah sepeda motor dan pembalap dalam hal ini, karena masing-masing meraih kemenangan MotoGP pertamanya di sana. 2 tahun sebelumnya, Alex Espargaro membawa RSGP meraih kemenangan untuk pertama kalinya di Grand Prix Argentina 2022. Dan Bezzecchi mengklaim kemenangan kelas utama pertamanya di edisi basah tahun 2023. Oleh karena itu, bagi Bezzecchi, Argentina adalah perlombaan yang dia senang untuk kembali dimasukkan ke dalam kalender MotoGP setelah absen selama 1 tahun 2024 kemarin menyusul perubahan kepemimpinan politik di negara tersebut. Saya sangat gembira akhirnya bisa kembali ke Argentina karena saya sangat menyukai lintasan ini. Dan saya sangat kecewa karena tidak bisa ikut tahun lalu. Kami telah melakukan pekerjaan dengan baik di Thailand, dan kami perlu terus berkembang bersama tim. Saya tidak sabar untuk kembali ke lintasan. Sedangkan Ai Ogura juga memiliki rekor yang bagus sebelum mulai balapan Argentina ini. Juara dunia Moto2 Ai Ogura membuat gebrakan di MotoGP. Dengan pembalap Jepang dari tim Trackhouse itu meraih posisi keempat dan kelima di akhir pekan balapan pertamanya. Kami belum pernah melihat penampilan seperti itu dari pendatang baru di kelas ini sejak Marc Marquez pada tahun 2013. Ketika juara dunia 8 kali asal Spanyol itu meraih tempat ketiga di Gurun Hatar. Tujuan utama saya adalah melihat seperti apa akhir pekan MotoGP. Sedangkan pengujian adalah cerita yang sama sekali berbeda, kata Ai Ogura menjelaskan rencana awalnya di Thailand kemarin. Menarik bagi saya untuk melihat bagaimana pemain lain beraksi di lintasan. Saya menjalani total 8 hari pengujian dengan banyak waktu di lintasan.
tetapi tidak banyak kesempatan untuk berkendara bersama orang lain. Pada akhir pekan balapan, lebih mudah untuk bertemu seseorang di lintasan. Ketika di sprint, Ogura menerima pelajaran eksklusif dari juara dunia 2 kali Pecco Bagnaia dari tim pabrikan Ducati Lenovo, yang dia buntuti selama 13 lap dengan Aprilia RSGP 25-nya, meskipun dia tidak bisa mengungguli sedetik pun, sehingga hingga bendera finish dikibarkan, dia akhirnya hanya membawa posisi keempat dalam debutnya. Kemudian, dia finish di posisi kelima dalam Grand Prix pertamanya pada hari Minggu. Ogura tidak kalah mengesankan, karena selain saudara Marc Marquez dan Bagnaia, dia hanya kalah dari Franco Morbidelli dari VR46 Ducati yang lebih cepat, dan semuanya adalah dari Ducati. Manajer tim Davide Brivio telah menggambarkan juara Moto2 itu sebagai ahli konservasi ban dan strategi balap, yang langsung dia konfirmasi secara mengesankan. Ogura saat pertemuan dengan Speedweek.com di Buriram mengatakan, "Saya berharap saya akan berhasil. Karakter saya adalah membalap dengan apa adanya, dan saya senang memiliki kekuatan ini, juga di MotoGP. Sulit untuk unggul, tapi saya harap saya bisa di suatu hari nanti." Tidak mengherankan, pemenang Grand Prix 6 kali yang semuanya di Moto2 menggambarkan dua pembalap pabrikan Ducati Marc Marquez dan Pecco Bagnaia sebagai pembalap terbaik saat ini. Apa yang mereka tunjukkan berbicara sendiri di trek. Ini tentang olahraga, dan dalam olahraga semuanya berputar di sekitar hasil. Pembalap ini juga tampil baik di MotoGP dengan 17 poinnya. Dia berada di posisi kelima dengan menakjubkan setelah hanya 2 kali balapan di kesempatan pertamanya tahun ini. Sedangkan dari KTM, pembalap Red Bull KTM Enea Bastianini dan Maverick Vinales akan menjadi sorotan. Putaran pertama di Buriram memungkinkan Bastianini dan Vinales membiasakan diri dengan KTM RC16 dalam kondisi balap sesungguhnya. Jika akhir pekan ditandai dengan pasang surut, hari Minggu adalah milik Enea Bastianini. Dia memulai dari posisi ke-20 di grid. Pembalap Italia itu melakukan comeback spektakuler untuk finish di posisi 9, sekaligus mencetak poin pertamanya dalam barutan orange. Sebuah penampilan yang memberikan semangat pada tim dan menunjukkan bahwa KTM punya potensi untuk bersinar. Namun, Bastianini belum pernah membalap di Termas sejak 2022. Ketika dia harus absen pada putaran Argentina karena cedera. Baginya, ini akan menjadi pertemuan kembali dirinya dengan rute sepanjang 4,8 km itu dan 14 tikungan di 9 kanan dan 5 kiri. Tantangan yang besar, tetapi pembalap Italia itu yakin. Saya siap untuk Grand Prix Argentina. Kami membuat langkah yang sangat baik di Thailand, dengan momen hebat pada balapan hari Minggu. Sangat penting bagi setiap orang di tim untuk mendapatkan hasil ini. Karena itu artinya kami mengalami peningkatan. Sementara itu, Maverick Vinales yang telah merasakan kemenangannya di Argentina pada tahun 2017 bersama Yamaha, bertekad untuk mengubah pengalamannya yang diperoleh di Thailand menjadi hasil nyata. Kami belajar banyak di babak pembukaan, terutama di sprint dan balapan utama, yang memungkinkan kami menemukan titik awal kami. Sekarang, yang akan kita lakukan adalah bekerja dari sana. Terus memahami dan mempelajari sepeda sesi demi sesi. Nicolas Goyon, manajer tim Red Bull KTM Tech3, sangat gembira dengan kembalinya ke Argentina. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami semua untuk dapat kembali ke Termas de Rio Hondo, yang selalu menjadi tempat istimewa bagi para penggemar MotoGP yang datang dari seluruh Amerika Selatan untuk menyaksikan pertunjukan ini. Sementara, tim menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan di Thailand, Argentina menghadirkan tantangan baru. Maverick Vinales yang lolos ke Q2 di Buriram perlu tampil konsisten jika dia berharap memuncaki klasmen. Kami belum pernah ke Argentina sejak musim 2023. Jadi yang pasti, kami semua harus terbiasa dengan lintasan lagi. Terutama karena semua pembalap dan mesin telah berkembang pesat sejak terakhir kali kami ada di Termas. Bagi Bastianini, tujuannya adalah untuk memastikan kemajuannya dan terus mencetak poin. Hari Jumat mungkin akan sedikit sulit karena kami harus memahami bagaimana motor berperilaku di lintasan ini. Tetapi begitu kami mendapatkan feeling, kami dapat meningkatkannya dan mudah-mudahan memiliki akhir pekan yang bagus. Kembalinya MotoGP ke Argentina menjadi momen penting di musim 2025. Bagi Red Bull KTM Tech3, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kemajuan yang dibuat di Thailand bukanlah sebuah kebetulan, tetapi awal pendakian ke puncak klasemen.
Sedangkan dari Yamaha, setelah 10 musim di MotoGP, Jack Miller memasuki tahun 2025 di pabrikan keempat bersama Yamaha saat berupaya untuk kembali ke barisan terdepan kelas utama balap motor. Pembalap Australia itu bergabung dengan MotoGP pada tahun 2015 bersama Honda, sebelum pindah ke Ducati pada tahun 2017 bersama tim Pramac. Setelah promosi ke tim pabrikan Ducati pada tahun 2021, Miller pindah ke KTM untuk tahun 2023. Dan kini pindah kembali ke Pramac Racing setelah beralih ke Yamaha. Pengalaman Miller yang begitu banyak pabrikan berbeda di MotoGP bisa dibilang menjadikannya salah satu aset Yamaha yang paling berharga dalam upayanya untuk kembali ke barisan terdepan. Tetapi, Miller juga bersyukur atas kesempatan yang dimilikinya bersama merek Jepang tersebut. MotoGP telah menjadi hidup saya selama 10 tahun sekarang. Dan tahun lalu, sepertinya semuanya benar-benar akan berakhir, kata Miller kepada MotoGP.com. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk menikmati setiap momen yang saya miliki di track. Miller juga memiliki kesan positif terhadap proyek MotoGP Yamaha. Yamaha mungkin adalah pabrikan yang paling berkomitmen dibandingkan pabrikan lain yang pernah bekerja sama dengan saya, dengan membentuk tim pabrikan kedua. Tidak berhenti di situ. Seluruh struktur pengujian memindahkan semuanya ke Eropa dan benar-benar mencoba untuk lebih fokus pada basis Eropa di area tersebut, sambil mempertahankan fokus Jepang pada kualitas dan cara mereka bekerja. Mereka menemukan keseimbangan yang sangat baik antara keduanya, Eropa dan Jepang, dan mereka mengambil semua langkah yang tepat untuk melakukannya. Meskipun memiliki pengalaman dengan pabrikan lain, Miller tidak pernah menjadi pembalap yang memiliki karakteristik serupa dengan yang dimiliki oleh YZR M1 dan para pembalap yang meraih kesuksesan dengan motor itu. Akan tetapi, kekhawatiran Miller tentang kemampuannya mengendarai M1 terjawab setelah mendapatkan hasil terbaik di balapan pertamanya. Saya menemukan bahwa saya mampu menggunakan kekuatan saya. Contohnya, memundurkan motor ke tikungan stop and start dan mencoba mengerem mendadak, serta menggunakan slide untuk menurunkan pusat gravitasi. Saya masih bisa melakukannya. Tetapi, sisi positifnya, motor masih memiliki karakteristik ini di mana Anda benar-benar stabil dan mampu melaju dengan kecepatan tinggi di tikungan yang membutuhkannya. Jadi, sangat menyenangkan bisa memiliki dua kekuatan itu. Namun, Yamaha masih memiliki keterbatasan teknis saat ini, dan masukan Miller sama dengan masukan dari para pembalap Yamaha lainnya, termasuk juara dunia MotoGP 2021 Fabio Quartararo, bahwa cengkraman belakang dan elektronik adalah titik lemah merek Iwata tersebut. Masalah yang kami hadapi adalah elektronik. Mereka perlu berusaha mengatasinya, bukan hanya demi kinerja semata, tapi lebih kepada kemampuan untuk bereaksi lebih cepat. Lalu, untuk yang kedua adalah cengkraman belakang. Dan lagi, cengkraman belakang dan elektronik itu saling terkait. Saya merasa jika kita dapat meningkatkan itu, maka kita dapat meningkatkan yang lain. Ini adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan sepanjang musim. Jadi, untuk di Argentina, tentunya kami lebih siap daripada di Thailand.